Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi saya tentunya di channel Bude Enwin ya. Nah, Bude ucapkan terima kasih kalian sudah klik dan nonton video Bude. Semoga kalian senantiasa diberikan kesejahteraan dan sehat selalu. Amin. Nah, vlog Bude kali ini, ini Bude banyak memiliki kaktus-kaktus opuntia. Beraneka ragam tanaman kaktus opuntia, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna putih, ada juga yang berwarna coklat ataupun berwarna merah. Aneka ragam tanaman kaktus. Tanaman kaktus adalah sejenis tanaman gurun, tapi dia bisa tumbuh dan hidup dimanapun ya. Di tanah kering yang tandus sekalipun dia sangat subur sekali walaupun tanpa penyiraman ya. Dengan penyiraman air hujan sekalipun dia juga bisa tumbuh subur. Tanaman kaktus sangat cocok sekali untuk dijadikan sebagai tanaman peliharaan atau penghobi. Tanaman kaktus bisa dijadikan tanaman hias yang berwarna-warni. Aneka ragam tanaman kaktus, berbagai macam jenis kaktus yang sangat cantik-cantik. Ada yang merah, ada yang kuning, kemudian ada yang hijau, dan warna-warni yang cantik yang lainnya dengan aneka ragam ID. Kali ini vlog Bude adalah ingin memperbanyak tanaman opuntia, sekaligus cara kita membersihkan hama-hama daripada kaktus opuntia atau hama kaktus. Hama kaktus itu sebetulnya sama ya, bentuknya warnanya putih, nempel ketat sekali pada tanaman kaktus. Contohnya seperti ini. Ini warnanya putih-putih, panjang-panjang, dia selalu nempel di pohon-pohon kaktus. Bagaimana caranya untuk membersihkannya? Ya seperti inilah cara Bude untuk membersihkan hama-hama tanaman kaktus. Dengan kuas saja, kuas yang kasar ya, kuas yang kasar atau sikat gigi juga boleh. Nah, ini akan mudah sekali dia rontok. Tapi bila dikuas seperti ini, maka bulu-bulunya, duri-durinya pun juga akan ikut rontok, mengurangi kecantikan daripada batang kaktus. Kalau sudah dikuas-kuas atau disikat seperti ini atau dibersihkan seperti ini, maka bulu-bulunya semuanya akan rontok, kurang cantik untuk dari penampilannya. Mudah sekali kita membersihkan hama-hama dari tanaman kaktus. Kita harus selalu perhatian, selalu kontrol terhadap hama-hama tanaman kaktus agar tidak merajalela. Nah, ini rontokannya di bawah, tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, dengan demikian maka hama-hama daripada kaktus ini akan menjadi bersih. Kali ini banyak tanaman kaktus opuntia Bude yang sudah lebat ya, yang sudah rimbun seperti ini. Kalau rimbun ya, kalau untuk tanaman kaktus yang bulat-bulat bisa dinamakan klaster. Nah, kali ini Bude ingin memperbanyaknya atau ingin sedikit merenggangkan, karena kalau terlalu rapat seperti ini maka pertumbuhannya kurang bisa besar. Maka kita harus menjarangkan ya, agar dia bisa berkembang tumbuh menjadi lebih lebar. Kemudian kaktus ini perlu untuk ditanam di panas matahari. Jangan sampai dia tersembunyi. Kalau dia tersembunyi maka pertumbuhan dari anakan-anakan kaktus atau cabang-cabang kaktus ini akan tumbuh ngelancir ya. Tumbuhnya ngelancir, memanjang, tidak bulat.
Nah, ini karena kurang sinar matahari. Nah, kalau ini yang bulat-bulat, nah ini yang bulat-bulat, ini cantik sekali, ini sudah full kena sinar matahari. Cantik, lebih cantik bila dia menjadi bulat dibandingkan dengan yang kurus ngelancir. Kali ini, nah Bude mau memperbanyak atau memodel-model. Untuk memodelnya jangan dipegang tangan ya, jangan dipegang tangan karena ini berduri. Durinya tidak terlalu tajam, tapi durinya ini sangat lengket di kulit tangan kita. Kalau kulit tangan kita tersentuh durinya seperti ini, langsung feel gini, dia akan lengket di kulit tangan kita dan dia akan menusuk-nusuk bila kesentuh tangan lain. Tersentuh tangan lain gini, maka dia akan menjadi sedikit agak sakit atau bisa dibilang gatal. Kita harus menggunakan pinset atau catok ya untuk memotongnya. Nah, seperti ini. Ini Bude mau memisahkan di bagian tepi. Nah, bagian tepi ini saya potel semua. Karena ini sudah tidak ada bulunya, karena sudah Bude kuas-kuas. Tadi Bude langsung potel pakai tangan saja. Kita bisa pelintir. Ya. Nah, kita bisa pelintir semacam ini. Nah, ini sedikit ada akarnya. Nah, ini bisa kita jadikan satu tanaman. Kita tidak mau pisah-pisah, biarkan dia rimbun seperti ini, kita tanam menjadi satu pohon. Nah, contohnya seperti ini. Ini banyak duri yang nempel di tangan Bude ya. Ternyata yang di bagian bawah durinya banyak sekali. Ini kalau kita tidak bersihkan, gatal sekali ini. Kita membersihkannya ya harus dengan dijimpit ya, dirontokin gini, dijimpit. Jangan sampai kena baju ya. Kalau kena baju nanti badan kita gatal semua. Nah, ini sudah Bude potel satu. Dan ini mau Bude potel lagi. Bude ambil yang besar. Yang besar. Ini yang besar. Kita putar aja. Dan ini lagi. Ya. Besar-besar. Ini bisa dijadikan satu tanaman. Nah, kemudian ini tumbuh anakan-anakan banyak. Tempatkan dia di tempat panas matahari agar dia menjadi lebar, tidak ngelancir memanjang. Kemudian ini juga Bude ambil yang besar, yang besar-besar kita poteli ya, jadi satu tanaman. Nanti kita tanam secara on root, kita tidak grafting ya. Kemudian ini sisanya juga banyak, yang lainnya juga menyusul. Kemudian kita sediakan untuk medianya pasir malang. Kalau tidak bisa atau tidak mendapatkan, tidak ada di tempat kalian pasir malang, bisa menggunakan pasir sungai. Kemudian ini kompos, daun-daun kering yang sudah dicincang halus dan sudah terfermentasi. Kemudian ini sekam bakar. Kita campur menjadi satu, kita mix. Apabila pasirnya kurang, dirasa kurang, bisa ditambahi lagi. Kalau untuk menanam tanaman yang masih baru ditanam, lebih baik gunakan media yang lembut, tidak usah terlalu banyak pasirnya. Kemudian bila tanamannya masih baru, kemudian tidak dijemur, maka medianya ini harus kering, maur, tidak lengket, kering. Kemudian 2 atau 3 hari kemudian bisa disiram. Ini medianya kering ya, kita tidak basahin, kering.
sebaiknya ini ditunggu 2 atau 3 hari lagi ya. Ditunggu 2 atau 3 hari lagi, tapi ini kita tanam langsung pun tidak jadi masalah, asalkan tanah atau medianya ini adalah kering. Kita bisa gunakan media untuk yang besar-besar. Untuk yang besar-besar bisa kita tanam langsung di pot. Satu pot satu tanaman untuk ukuran yang besar. Kalau untuk tanaman yang kaktus yang kecil-kecil bisa kita tanam menjadi satu di satu wadah, di wadah yang agak besar. Kita beri lubang, kita masukkan kurang lebih 1,5 sampai 2 cm ya, seperti ini. Lalu kita diamkan 2 sampai 3 hari lah, barulah kita siram. Kita siram, tidak kita siram basah kuyup ya, kita cukup di tepiannya aja, tepian daripada daunnya kaktusnya di sini, tidak menyebar menyeluruh karena belum ada akar, jadi cukup membasahi ujung daripada kaktusnya seperti ini. Kemudian untuk yang Opuntia yellow ya, Opuntia yellow sama ini juga sudah berakar sedikit. Nah, yang kita masukkan agak lebih dalam. Karena ini rimbun, kita bisa kasih sanggah dengan menggunakan lidi atau tusuk sate supaya dia tidak goyang ke kiri dan ke kanan. Seperti ini, kita berikan 3, tapi ini Bude stok 1, cukup di 1 saja sebagai penyangga supaya dia tidak goyang ke kiri dan ke kanan ya, seperti ini. Kemudian untuk tanaman-tanaman lain, nah ini Bude kumpulin jadi satu. Untuk tanaman kaktus centong atau Opuntia yang besar, yang tadi baru kita, ini harus dijemur dulu sebetulnya ya, harus dijemur dulu, didiamkan dulu ya 2-3 hari, biarkan dia kering, kemudian kita tanam ya seperti ini ya. Nantinya dia akan tumbuh akar dengan sendirinya. Di sini Bude sudah menanam beberapa minggu yang lalu ya, dari hasil potelan-potelan. Mudah-mudahan dia sudah tumbuh akar. Yang masih kecil belum tumbuh. Kemudian ini juga belum tumbuh. Ini sudah tumbuh akar walaupun sudah masih kecil ya, kiwir-kiwir. Nah, ini kiwir-kiwir sudah tumbuh akar. Agak keras. Ini juga sudah tumbuh akar. Nah, kelihatan ya putih-putih ya. Nah, ini akarnya kelihatan putih-putih. 2 minggu dia sudah tumbuh akar. Ini juga sudah tumbuh akar, kelihatan tampak panjang-panjang. Kita bisa tanam kembali. Di sini tadi kita sudah mendapatkan banyak tanaman baru, dan sebagian ada juga nanti yang dipotel-potel lagi, dan ini yang belum sempat kita tanam, masih ada beberapa bagian. Tanaman kaktus putih dan kaktus yellow. Dan bagaimana cara kita menanam kaktus Opuntia secara on root. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua.
kiranya suka dengan video Bude, jangan lupa bantu sedekah subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.